Tidak dapat dipungkiri, bahwa kemajuan bangsa Indonesia yang semakin masif mendapatkan tanggapan dari sejumlah negara di kawasan. Ada yang senang, namun ada pula yang iri dengki. Apapun itu, mereka lambat laun akan dipaksa sadar betapa besarnya potensi Indonesia untuk menjadi negara maju. Saking iri dan dengkinya, selalu menganggap sesuatu kemajuan di Indonesia adalah hoaks. Berikut adalah 4 dari banyak kemajuan besar di Indonesia, yang dilakukan secara masif. Yang pertama adalah, pembangunan jalan tol. Di masa pemerintahan Jokowi, pembangunan infrastruktur jalan tol termasuk dalam prioritas utama. Alasannya sangat logis, yakni mempersiapkan sarana dan prasarana dalam menyambut era kemajuan baru di Indonesia. Pembangunan tol ini lebih ditujukan sebagai penghubung tempat-tempat wisata, penghasil komoditas produktif, serta kawasan-kawasan vital yang ada di Indonesia. Guna meningkatkan kunjungan pariwisata, baik turis lokal maupun mancanegara. Mempercepat proses dan memangkas biaya produksi komoditas-komoditas unggulan, serta memperluas jangkauan keamanan negara. Jalan tol yang dibangun di era Jokowi, 2 kali lebih panjang jika dibandingkan tol yang dibangun pada era sebelumnya, terhitung sejak era Presiden Soeharto. Dan dibanding era SBY, tol yang dibangun di era Jokowi 9 kali lebih panjang. Yang kedua adalah, pembangunan bendungan-bendungan besar dan super megah. Bendungan yang dibangun pada era Jokowi agak terlihat berbeda dengan bendungan-bendungan di era sebelumnya. Ini dikarenakan sekarang kita sudah menguasai teknologi dalam membuat bendungan modern. Aneh rasanya, selama lebih dari setengah abad kita merdeka, akan tetapi masih kekurangan bendungan. Sementara kita tahu bahwa negara kita adalah negara agraris dengan pencahayaan matahari sempurna di sepanjang tahun, yang membuat kita berpotensi besar menjadi penguasa pasar produk-produk pertanian di dunia. Maka di masa sekarang dan masa depan, jangan mudah percaya berita hoaks tentang negara kita yang masih mengimpor produk pertanian dari negara lain dalam jumlah yang terlampau besar. Justru sebaliknya, sekarang kita mulai mengekspor produk ke berbagai negara. Baik itu dalam bentuk bahan olahan maupun produk jadi. Hanya komoditas unggulan saja yang kita masih impor dari negara lain untuk keperluan khusus. Dengan bendungan modern yang semakin bertambah dari tahun ke tahun, juga pelebaran kawasan pertanian dan perkebunan, sudah seharusnya produktivitas kita semakin besar. Yang dulunya hanya panen sekali dalam setahun, kini bisa 3-4 kali. Yang ketiga adalah, permajaan daerah pariwisata. Terutama daerah-daerah prioritas, seperti Danau Toba di Sumatera Utara, Borobudur di Jawa Tengah, Labuan Bajo di NTT, Mandalika di NTB, Likupang di Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi. Di lain sisi pariwisata dengan tagar Wonderful Indonesia juga gencar diperkenalkan di negara-negara lainnya. Permajaan ini meliputi, bandara megah, infrastruktur jalan sarana dan prasarana menuju tempat wisata, agen penyedia perjalanan pariwisata yang profesional, juga peningkatan indeks pembangunan manusia di daerah sekitar kawasan. Ingat, ini baru tahap awal, dan hasilnya akan kita lihat di 3-5 tahun ke depan.
Yang keempat adalah, modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista. Masih teringat jelas pada tahun 2012, kalau wilayah daerah terluar negara kita khususnya wilayah Ambalat, pernah diobrak-abrik oleh negara Malaysia. Tercatat sebanyak 475 kasus pelanggaran yang dilakukan oleh Malaysia baik di darat, laut, maupun udara. Waktu itu kapal-kapal dan pesawat tempur Malaysia terlihat jelas memprovokasi Indonesia. Namun kita tidak dapat berbuat banyak, karena di pihak Malaysia waktu itu sedang memiliki kemampuan tempur di atas angin. Sementara militer kita masih dalam tahap pemulihan dari embargo yang dilakukan oleh Amerika. Belajar dari itu semua, Indonesia dengan perlahan tapi pasti, memperkuat lini pertahanan. Baik dari membeli alutsista dari luar negeri, membuatnya secara mandiri di dalam negeri, maupun melakukan joint partner dengan perusahaan produsen alutsista terkemuka di dunia. Hingga saat ini situasi berbalik 180 derajat, di mana peralatan tempur Malaysia sudah banyak yang usang dan tidak bisa digunakan karena minim perawatan. Sementara militer kita semakin tumbuh subur dengan alutsista yang siap digunakan untuk menjawab tantangan negara agresor. Jika ada yang perlu ditambahkan, bisa teman-teman tulis di kolom komentar. Sekian dulu video dari kami, silahkan dukung kami dengan like, komen dan subscribe. Guna mengembangkan channel ini, untuk memberikan informasi lebih tentang negara tercinta kita Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.